salat qashar dan salat jamak qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Rina dalam materi pembelajaran fikih untuk kelas 3. Anak-anak apa kabar? Sehat nggih? Begitu juga dengan Bu Rina. Semoga kalian semua di rumah beserta keluarga selalu dalam keberkahan. Selanjutnya kita mengingat kembali untuk pembelajaran fikih yang kemarin tentang sholat jamak. Sholat jamak apa kemarin anak-anak? Maksud dari atau arti dari sholat jamak? Ya, sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu atau dalam satu waktu. Oke ya, kemarin sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan juga sholat jamak takhir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Kelanjutan dari sholat jamak itu ada yang namanya sholat qashar. Ya, di sini coba kalian buka buku paket fikihnya halaman 20. Sudah ya. Baik, kita pelajari anak-anak pengertian dari sholat qashar. Sholat qashar artinya meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau jamak itu artinya menggabungkan, kalau qashar artinya meringkas. Sekali lagi, sholat qashar artinya meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, anak-anak perlu mengetahui tidak diperbolehkan meringkas sholat maghrib dan subuh. Jadi sholat apa yang boleh diqashar? Nah, sholat yang boleh diqashar hanya sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Baik, terus hukum dari mengqashar sholat itu apa? Hukum mengqashar sholat adalah sunnah. Nah, oke, itu pengertian dari sholat qashar nggih. Selanjutnya dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan dari sholat qashar. Nah, ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Nah, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka diperbolehkan kamu mengqashar sholat. Begitu juga berdasarkan hadis Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, beliau bersabda, beliau meriwayatkan nih, sholat itu diwajibkan atas lisan nabimu pada saat mukim, dalam kurung tidak bepergian ya, adalah 4 rakaat, dan pada saat perjalanan atau musafir itu 2 rakaat. Nah, oke, sekarang syarat sahnya mengqashar sholat apa anak-anak ini? Syarat syah mengqashar sholat yang pertama, bepergian yang bukan untuk dosa atau maksiat. Yang kedua, jauh perjalanan minimal 89 km. Jadi tidak boleh Bu Rina dari Ponorogo ke Madiun, setelah itu melewati sholat duhur, tak qashar wae, gak boleh. Minimal 89 km. Kalau pergi dari Ponorogo kemudian sampai ke Jakarta, ya itu boleh mengqashar sholat. Sampai ke Bandung boleh mengqashar sholat ya. Yang ketiga, salat yang diqashar adalah salat zuhur, asar, dan isya. Yang keempat, bermakmum pada orang yang mengqashar salat. Nah, ini ya syarat sahnya. Selanjutnya, bagaimana niatnya? Niat salat qashar. Nah, ini kalau niatnya mengqashar salat zuhur, nih, usalli fardad duhri rakaataini qasron adza'an lillahi ta'ala. Kalau niat mengqashar salat asar, usalli fardal asri
rakaataini qasran adaan lillahi ta'ala. Jadi diringkas menjadi 2 rakaat. Itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk tata cara pelaksanaan sholat qashar. Nah, ini yang pertama, selama melaksanakan sholat harus dalam bepergian. Tidak boleh ketika kita mukim atau bertempat tinggal di suatu tempat. Nah, ini nggak boleh, harus dalam keadaan bepergian. Terus yang kedua, mengerjakan sholat yang jumlah rakaatnya 4 diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian melaksanakan salam, itu tata caranya. Nah, menyambung kemarin sholat jamak, terus hari ini sholat qashar. Nah, ini yang ketiga, ada yang namanya sholat jamak qashar. Nah, pengertiannya apa Bu, kok digabung jamak sama qashar? Ya, sholat jamak qashar artinya sholat yang digabung dan diringkas. Artinya mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkasnya. Sholat jamak qashar dilakukan bisa secara takdim maupun secara takhir. Nah, hukumnya sama dengan mengqashar sholat, yaitu sunnah. Sekarang syarat sah dari sholat jamak qashar. Ya, yang pertama, melakukan perjalanan jauh, ya, paling sedikit 89 km, hampir sama dengan tadi ya. Yang kedua, perjalanannya tidak bertujuan untuk berbuat dosa atau maksiat. Yang ketiga, dalam keadaan bahaya, hujan, badai, perang atau bencana lain. Jadi kalau selain bepergian ternyata boleh sholat jamak qashar, tapi dalam keadaan yang darurat, bahaya, perang, badai, hujan lebat yang tidak terkendali. Nah, itu nggih. Bagaimana niatnya Bu? Kalau sholat jamak digabung dengan sholat qashar. Nah, ini contoh diambil satu ya. Berniat mengqashar menjamak takdim sholat duhur dengan asar. Nah, kita baca. Usolli fardhad duhri rakaataini majmu'an ma'al asri jamak taqdimi adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim di qashar karena Allah. Jadi niatnya di sini juga komplit, menyebutkan jamaknya, menyebutkan qasharnya. Oke, lanjut anak-anak. Nih, bentar ya. Nih, terus bagaimana tata cara pelaksanaannya? Tata cara pelaksanaannya hampir sama. Coba kamu lihat ya. Untuk melaksanakan sholat jamak qashar sama dengan pelaksanaan sholat jamak takdim atau takhir. Membedakannya, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah meringkas jumlah rakaatnya. Kalau zuhur, asar, isya itu sebelumnya 4 rakaat disingkat atau diringkas menjadi 2 rakaat. Itu ya anak-anak. Terakhir nih, hikmah sholat jamak qashar. Ini hikmahnya apa Bu? Yang pertama, merupakan keringanan dari Allah anak-anak untuk memudahkan kita hambanya dalam menunaikan ibadah wajib. Ya, ketika dalam keadaan tertentu kita mendapatkan keringanan. Yang kedua, membuat hati tenang karena dapat melaksanakan sholat itu dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, tidak memakan waktu yang lama karena sholat dapat dikumpulkan dalam satu waktu dan juga bisa diringkas. Itu tandanya kalau Allah itu sayang dengan kita, mempermudah manusia dalam menjalankan ibadah.
Baik anak-anak, itu tadi ya penjelasan tentang sholat qashar, kemudian juga tentang sholat jamak qashar. Nah, nanti kalian bisa membaca bukunya mulai dari sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Kalau di buku itu menjadi satu bab pembahasannya ya. Setelah ini nanti kita akan melaksanakan latihan-latihannya, nggih. Akan Bu Rina sampaikan nanti di grup atau di WA grup kelas, nggih. Jadi nanti semuanya setelah mempelajari dan menyimak videonya mengerjakan tugas yang Bu Rina berikan. Baik, mungkin itu saja. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan mudah. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.